Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramanda, Ibunda, Rakanda, dan Ayunda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan yang berkaitan dengan kegiatan Pandu Penghela. Khususnya kaitannya nanti dengan atribut yang dipergunakan oleh Pandu Penghela. Kita masuki yang pertama, tutup kepala. Tutup kepala Pandu Penghela. Putra, tutup kepala, wujudnya adalah baret. Caranya memakai baret juga perlu kita sampaikan nanti, ya, supaya tidak keliru. Warnanya hijau. Ada yang hijaunya agak muda sedikit. Ada yang mungkin warnanya hijau begini, tidak jadi masalah. Kalau bisa diusahakan dalam satu kabilah itu sama. Nah, saya contohkan juga menggunakan baret, jadi supaya tidak keliru. Ya. Memakai baret itu pertama kali adalah di ini apa? Kalau bahasa Jawanya batruk ya. Kalau bahasa Jakartanya jidat. Ya, pasti jidat ini. Baru ditarik ke arah kanan. Udah enggak usah pakai kaca, mungkin sudah pas. Cara menggunakan. Dasar lambangnya hijau. Ya. Jangan sampai anak memakai baret yang belakangnya ditarik ke belakang ini, nah ini jadi nggak baik. Nah, ini contoh yang keliru menggunakan baret. Jadi mau tidak mau berpakaian itu harus juga kita tuntunkan. Jangan sampai atribut yang harusnya kita pakai secara benar dipakainya hanya asal-asalan. Ya. Untuk putri tentu saja ada persyaratan lagi, yaitu jilbab. Jilbab warnanya ya ini jelas produk Kuartir Pusat ya, ini produk Kuartir Pusat, warnanya seperti ini ya, jilbab. Dan ini sudah ada di anggaran rumah tangga warna ini. Kalau bahasanya ahli kain itu mengatakan ini keki tua. Jadi dimaksudkan keki tua ini. Baju ini juga keki tua. Jilbab ini bukan tambahan, ini kewajiban seorang putri menggunakan jilbab. Pemakaian jilbab sudah diatur dalam buku petunjuk. Sudah diatur. Dimasukkan ke baju, baru dipakai peralatan yang lain. Dan ini sudah menjadi ketentuan Kuartir Pusat dalam buku petunjuk. Ya. Dan kita membuat buku petunjuk itu juga kita sudah minta fatwa. Ya. Itu tanggung jawab untuk menggunakan jilbab yang benar. Ini adalah pada pelatih kabilah. Tanggung jawab, saya katakan tanggung jawab. Ini bagaimana? Ini untuk atribut memang harus kita sampaikan. Ya, kalau putri seperti ini, karena ini tidak ada peraga putri ya, tidak usah diperagakan, tapi nanti silakan memiliki buku ya, yang sering ditontonkan. Ya. Kemudian setelah tutup kepala, jilbab, turun ke bawah. Ya. Yaitu yang saya pakai ini duk. Duknya, plisirnya, warnanya putih. Duk putra putri warnanya putih. Kemudian dalam petunjuk yang lalu disampaikan, memakainya itu digulung.
digulung itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya di apa ya? Dilinting apa di apa ini? Ya, dibuat yang serapi mungkin. Ya. Jangan sampai terjadi saya melihat kegiatan-kegiatan di lapangan. Ya. Ini contoh yang contoh yang tidak baik itu. Bentuknya sudah jelas. Ya. Tapi ada itu banyak yang putri itu makainya hanya asal. Ya. Seperti ini. Ini satu contoh yang tidak baik. Ya, tidak rapi, asal-asalan, seakan-akan tidak ada aturannya. Padahal yang menggunakan duk ini ada aturannya, diatur sedemikian rupa sehingga panduan Hizbul-Watan itu kelihatan rapi. Gunakanlah yang rapi, indah gitu, jadi menarik. Karena apa? Di dalam kegiatan HW juga ada kegiatan yang menarik yang mengandung pendidikan. Ini salah satu mengandung pendidikan. Ya. Tidakkah menarik pakaian yang saya pakai? Kalau orang yang tidak senang mengatakan nggak menarik, tapi orang yang senang pasti mengatakan menarik. Satu tuh. Kemudian yang berikutnya ring. Ring ini sebenarnya tidak diatur khusus ya. Bisa pakai rotan, bisa pakai karyanya sendiri mungkin ya. Bisa. Bermacam-macam. Ada yang menggunakan apa ya, bekas barang apa yang dibuat untuk kolong, tidak masalah. Ini termasuk syarat. Kalau tanpa pakai ini kan ada juga yang tadi mengatakan makainya hanya asal digulung, terus ditekuk, ya. Kira-kira gimana kalau HW pakaiannya seperti ini itu gimana kira-kira? Ini satu contoh yang perlu harus diperbaiki, jangan sampai asal menggunakan atribut. Tanggung jawab pada pelatih pembina. Bagaimana caranya kita bisa untuk memberikan contoh yang baik dalam menggunakan duk. Ya, setelah duk sudah pahami pelisirnya warnanya putih, ya, digulung yang rapi, dipakai yang rapi. Kalau dilihat dari belakang sudah kelihatan rapi, tidak asal-asalan. Nah, setelah duk, berikutnya adalah peluit. Peluit ini sebenarnya setiap anggota Hizbul-Watan harus punya peluit. Karena apa? Di hatinya itu harus punya landasan undang-undang pandu. Selalu berbuat jasa. Artinya apa? Peluit ini bisa untuk mengatur. Katakanlah ada perempatan macet, turun HW untuk mengatur dengan peluitnya. Kalau khusus di kepanduan ini bisa untuk morsel, untuk memanggil anak-anak, tidak usah dengan teriakan, dengan peluit. Ya. Peluit ini juga dikalungkan seperti yang saya pakai. Masuk ke saku kanan. Kalau peluit saya beda warnanya. Bukan karena ini warnanya manis, bukan, tapi memang beda. Ya, ini betul-betul peluit duplikatnya Lars Baden-Powell, betul-betul dari Inggris ini, ya. Bukan ke Inggris-Inggrisan, tidak, tapi ini peluit yang memang betul-betul dari Inggris, peluit yang tidak ada isinya. Kalau dibunyikan rantas ini juga sama, padahal beda, ini putih, ini orange, suaranya seimbang. Ini peluit yang harus selalu dikalungkan. Kenapa dikalungkan? Filosofinya ini dituntun. Anggota pandu itu dituntun untuk menuju kepada kebaikan. Bukan kok kayak kambing, bukan kayak kambing, tapi ini dituntun begitu. Yang namanya dituntun itu mau dikalungkan di mana saja, kalau itu ditarik itu dituntun. Ya, makanya
ada tingkatan penundur setelah penggila. Itu filosofinya begitu. Kemudian ini masuk ke saku kanan. Kenapa saku kanan? Karena di sini ada tanda jabatan. Ya, seorang penggila juga punya tanda jabatan untuk kerabat. Ya, satu kerabat dalam kabilah ini tanda jabatan. Nanti aktif di tingkat kuartir cabang, kemudian menjadi anggota Dewan Sugli, ini tanda jabatannya. Ada kaitannya tadi peluit sebelah kanan, ya segala sesuatunya komando, kan komando peluit itu ada pada saku tanda jabatan, bertanggung jawab atas jabatan yang dipakainya. Ini tanda jabatan Dewan Kerabat, kalau ini tanda jabatan Dewan Sugli. Karena sama-sama ini dalam tingkatan penggila. Jadi tingkatan penggila itu bisa menjadi anggota Dewan Sugli. Dewan Sugli yang paling bawah adalah Dewan Sugli yang ada di dalam lingkungan kuartir cabang. Kuartir cabang itu tingkat kecamatan. Di atasnya sedikit kuartir daerah, tingkat kabupaten dan kota di kabupaten. Ke atasnya lagi Dewan Sugli tingkat wilayah provinsi. Di atasnya lagi Dewan Sugli tingkat pusat. Usianya masih sekitar tadi. Usia 16-20 bisa menjadi anggota Dewan Sugli di tiap-tiap kuartir. Siapa yang mengarahkan? Tentu saja pelatih kabilah yang bisa mengarahkan. Ya. Setelah itu kita lihat bajunya. Bajunya warnanya seperti yang saya pakai. Kaki tua. Celananya biru tua. Kemudian ada yang bertanya pada saya, Ramanda, di tempat kami ini sepakat menggunakan rok panjang. Boleh tidak? Boleh, silahkan. Ya, tetapi pada waktu kita putuskan menggunakan celana panjang dengan alasan karena HW Putri itu juga ikut kegiatan perkemahan, ikut perkemahan untuk halang rintang, kegiatan di lapangan dan sebagainya menggunakan celana panjang. Tentu saja celana panjang yang longgar, bukan celana panjang yang ketat. Ya. Setelah kegiatan dari jabatan sudah tahu, kemudian badge-nya, ya, badge untuk daerahnya, wilayahnya sudah kita pahami ya. Badge-nya bentuknya itu sama seluruh Indonesia, diusahakan badge itu bentuknya sama. Ini kalau saya tunjukkan dari mulai sini, ini provinsi DKI, ini Banten, ini Kalimantan Timur, ini Bali, ini Jawa Tengah, ini Sumatera Utara dengan bukit barisannya. Bentuknya sama. Kenapa bentuknya begini? Kita ingat, ini adalah bentuk mihrab. Mihrab itu kalau di musola, di masjid itu di depan itu mesti ada bentuk melengkung. Di situ tempat imam mengimami sholat. Diharapkan anggota Hizbul Wathan itu setidak-tidaknya menjadi seorang pemimpin sholat. Harapannya begitu. Kemudian di atasnya ini ada menunjukkan di mana tinggalnya. Mau menggunakan yang kabupaten atau langsung namanya tidak masalah. Ada yang mengatakan kota madya Yogyakarta, kota Yogyakarta, Yogyakarta saja tidak masalah. Ya, asal tidak yang lain-lain. Nanti kalau mau menggunakan qabilah di dalam buku petunjuk sudah jelas ada. Di dalam buku petunjuk itu sudah ada jelas bahwa di situ ditulis ya, kuartir cabang Kalasan, kuartir daerah Kulon Progo, kuarcap Depok qabilah nomor.
Nah, ini di dalam aturan organisasi, pedoman organisasi, Qabilah itu menggunakan nomor. Sudah diatur nomor genap, genap. Ganjil itu putra, genap itu putri. Di sini ada nomor di belakang ini mesti ganjil dan genap. Ini perlu diperhatikan. Sampai sekarang belum menyeluruh semuanya. Karena apa? Karena tidak tahu. Makanya lewat media ini kita sampaikan. Baiknya ada di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kiri dipasang apa? Di kelompok. Nama kelompok. Ya, nama kelompok sudah jelas ada 5. Ya, buku petunjuk ini juga sudah diterangkan. Nah, Samsung, Ardun, Hilal, Falak, Buruk, Sahab, Saikoh. Di sini ada ini. Ini bentuknya, ukurannya sekian ini. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Letaknya di mana? Di lengan sebelah kiri. Putra putri sama namanya. Kira hanya mengambil tanda-tanda, namanya tanda kawan. Tanda kawan ini dari mulai Samsung, kemudian Ardun, kemudian di sini Hilal, ini Falak, Furuj, dan yang satu ada Sahab, Saikoh. Ya, ada 5. Kalau nanti ada berapa kelompok, ya tidak masalah. Banyak kelompok tidak masalah. Yang penting pedomannya hanya 5. Nanti kelompok putra putri sama tidak masalah. Ya. Nah, kemudian nanti dalam satuan kerabat tadi ada 5 ini. Ya, 5 kalau ini 8 kali 5 berarti 40. 40 penghela itu satu kerabat. Nah, dalam satu kerabat itu dipimpin siapa saja? Ada pemuka kerabatnya, ada sekretaris sport, semuanya menggunakan tanda jabatan tadi, tanda jabatan kerabat. Jadi 40 itu satu kerabat, jangan lebih. Satu kelompok cukup 8 saja, ya. 8 ini ideal. Kalau lebih dari 8 biasanya diskusinya terlalu lama nanti. Kalau membicarakan sesuatu, apalagi satu kelompok sampai 12 itu bukan ukuran kepanduan. Kalau kepanduan itu 8 itu ideal. Ya, dari mulai golongan bawah, golongan tengah, maksud saya bawah itu atfal, pengenal itu ideal 8. Kecuali nanti sudah di atasnya. Mau sendiri itu bisa, kan seorang kader itu di tingkat di atasnya. Sudah lengkap di sini. Kemudian sekarang menginjak kepada tadi SKT. SKT ini bagaimana kalau sudah selesai? Kalau sudah selesai, SKT itu menggunakan tanda ketingkatan yang dipasang di sebelah di pundak, ya. Ini tanda kenaikan tingkat. Untuk mempraktekkan bagaimana untuk memasangnya, saya panggil sahabat kita, Rakanda siapa? Arif, ya. Rakanda Arif ini masih calon penggela, ya, karena masih polos, belum pakai apa-apa. Ini gambarannya begitu, ya. Nah, kemudian kalau melantik ini pada waktu melantiknya loh, ya. Prosesnya melantik ada lagi, ya. Yang untuk kanan ini yang memasangkannya yang melantik, agak sini. Kemudian yang kiri nanti yang memasang adalah yang bersangkutan. Contohnya masang. Yang betul sekian ini, ya. Ini yang betul ukurannya. Ya, ini untuk taruna melatih 1. Memasangnya tinggal diselipkan ke belakang.
Yang sebelah kanan dipasangkan, yang sebelah kiri diberikan masang sendiri. Nah, ya, jadi yang satu dipasangkan, yang satu pasang sendiri. Ini tanda Taruna Melati 1. Silakan ya. Sekarang yang Taruna Melati 2. Ini satu lagi yang untuk peragaan Rakanda Haji. Oh iya, siap. Ya. Ada perbedaan bentuk nanti. Kalau yang tadi Taruna hanya Melati, kalau Taruna Melati 2 sudah bentuknya berbeda. Sama melantiknya. Yang sebelah kanan dipasangkan oleh pelatih. Ya kalau putra, yang masang putra, ya putri. Itu yang lebih aman. Setelah dipasang, dilekatkan gitu loh, supaya ingat kamu punya kenaikan. Yang satu dipasang sendiri. Oh ya, itu dalam proses pelantikannya ya. Tapi nanti urutan pelantikan ada sendiri tuntunannya, tidak kita bicarakan di sini karena penghela tidak dilantik ya. Ingat, penghela tidak dilantik ya. Kalau yang melihat belum dilantik. Maksudnya apa? Pada waktu pelantikan yang bisa menyaksikan yang sudah pernah dilantik. Yang belum tidak boleh menyaksikan. Apa rahasianya? Itu nanti ada tuntunannya sendiri dalam memakai tanda kenaikan tingkat. Sekali lagi Ramanda Ibunda, SKT selesaikan dengan sebaik-baiknya, maka anggota dewan ya, anggota dewan kerabat, anggota kawan, anggota dewan sugli itu mestinya sudah sudah melaksanakan SKT. Kemudian tanda-tanda yang lain, kalau mereka sudah punya mengikuti perkemahan ya, mengikuti kegiatan, pasangkan saja. Ketentuannya perlu diingat Ramanda Ibunda, Rakanda Ibunda, bahwa di sebelah kanan saku ini tanda jabatan. Ya. Sebelah kiri tanda pelantikan umum. Artinya apa? Begitu diterima sebagai anggota, sudah berhak menggunakan lencana melati di saku sebelah kiri. Baik itu atfal, pengenal, apalagi penghela, sampai ke atas. Melati ini sebelah kiri. Yang kanan adalah tanda jabatan. Yang di atas saku dan sebagainya, ini adalah tanda brevet mengikuti kegiatan. Kegiatan tingkat cabang, kegiatan tingkat kabilah, kegiatan tingkat nasional, tingkat kuartir wilayah. Kalau punya, pasang. Kemudian yang sebelah kanan atas, di atas saku ini kalau untuk penghela di sini tidak ada ya, karena sudah ada di pundak. Ya. Tanda kenaikan tingkatnya di pundak, tidak di dada. Yang di dada ini nanti anggota penghela yang sudah ikut Jaya Melati 1, itu menggunakan tanda kenaikan tingkat Jaya Melati 1. Di atas saku ada nama. Nama ini juga atribut. Ya. Memasang nama ini jangan terlalu disingkat. Seperti saya namanya Muhammad Bazar Marzuki, disingkat Moh Bazar MZ, cukup. Jangan lebih dari 13 huruf. Kalau lebih dari 13 huruf kecil-kecil sekali. Ya, kecuali memang mau pakai lencana yang kecil-kecil lah itu ya. Asalkan bersama-sama tidak masalah itu. Kemudian yang sebelah sini, sebelah kiri atas, ini adalah tanda penghargaan. Tanda penghargaan apa saja? Ya, punya bintang tahunan, ya, yang mungkin dia aktif setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai berapa tahun. Kemudian nanti dia punya, mungkin pernah merintis
kegiatan apa, drum band dan sebagainya, ya. Kemudian ada merintis berdirinya Kobila dan sebagainya, itu ada bisa memberikan satu tanda yang disampaikan di dada sebelah, diberikan di dada sebelah kiri, khusus tanda penghargaan. Termasuk saya di sini saya menggunakan brevet ini bermacam-macam. Yang saya pakai kebetulan yang nasional semua ini. Jambore nasional pertama habis setelah dibangkitkan 2005 di Malang. Ya, kemudian yang sebelah kanannya ini brevet pada waktu Jambore nasional kedua di Kaliurang. Ya. Kemudian di atasnya ini belum lama ini ada Silatnas di Cibubur. Ya. Kemudian di atasnya ini tanda penghargaan juga dari Jambore nasional yang ketiga di Batimurung, Sulawesi Selatan. Nah, sebelah kanan ada juga. Ini pertemuan yang bersejarah bagi saya, pertemuan pelatih pandu penggila pertama di Kaliurang. Baru pertama kali. Pada waktu itu 2001 atau 2002 ini, saya lupa. Yang sebelah sini, ini adalah pendidikan formal. Apa? Jaya Pertiwi, yang kaitannya dengan administrasi dan lain sebagainya. Ini ada brevetnya. Ini yang saya pakai. Nah, kemudian di sini ada tanda penghargaan yang saya pakai ini, tanda penghargaan yang saya terima ya sebelum HW dibangkitkan, saya sudah punya tanda penghargaan. Ya. Kemudian berikutnya adalah ikat pinggang bawah ya, ikat pinggang. Ikat pinggang itu diusahakan putra-putri menggunakan ikat pinggang yang bentuknya adalah ikat pinggang Hizbul Wathan. Ikat pinggang ini ada filosofinya. Ini 3 potong ya, menjadi satu. Artinya janji pandu. Kemudian kolong ini ada kolongnya. Untuk apa? Untuk menggantungkan tali. Tali yang siap untuk berbakti itu tali yang nalinya begini nih. Bukan yang diluntung. Ya, bukan. Tali yang begini ini adalah tali yang siap berbakti. Contohnya ini kalau saya letakkan di apa itu, di kolong tempat saya sini, ya katakanlah diikat pinggang lah gitu ya. Ini bisa disimpul, kemudian sewaktu-waktu dibutuhkan tuh melepasnya juga mudah. Mau disimpul mati, ada gini aja udah cukup. Tali ini harus selalu ada di pinggang seorang penggila. Sekarang saya lihat banyak sekali penggila yang tanpa membawa tali. Padahal ini melaksanakan, kalau ini dipakai melaksanakan apa? Undang-undang pandu. Selalu siap berjasa. Ya. Mau berjasa kan perlu alat, ya. Alatnya apa? Mungkin ada mobil mogok, ini bisa untuk ya menghubungkan mobil depannya dengan belakangnya. Mungkin ada hal-hal yang lain. Mungkin ada anak masuk ke got, bisa ya kita selamatkan dengan menggunakan tali ini. Jadi ikat pinggang ini juga bisa untuk membantu. Ikat pinggang ini sama ya, 2 ikat pinggang. Kemudian saya sambung. Ini juga menjadi satu alat untuk menolong. Kalau satu ikat pinggang 80 cm, katakanlah lingkaran perut anak. Ya, 80 kali 8 berapa? Kan sudah 8 meter kan. Ini kalau untuk menolong orang yang akan tenggelam kan, masih kelihatan. Jangan memikirkan nanti pedot. Kalau pedot itu berarti kecelakaan pada pertolongan pertama. Ya. Itu enggak usah dipikir, tapi berusaha untuk menolong dulu. Kalau memang putus ya, yang menolong harus nyemplung ke air. Bagaimana cara untuk menolong kedua? Jangan sampai yang menolong tidak bisa renang, enggak bisa. Ya, itu ada kaitannya nanti kalau bisa renang dan sebagainya, tanda kecakapan pandu. Nah, tanda kecakapan pandu hari ini belum kita sampaikan di sini karena memang sudah ada
Di dalam buku ini sudah ada, Kecakapan Pandu itu sudah ada. Hanya tuntunannya untuk mendapatkannya ini sekarang masih digodok. Nah, ini tanda Kecakapan Pandu. Contoh yang bisa nantinya Kecakapan Pandu Penggela. Ya, itu nanti bisa untuk ya kaitannya kegiatan-kegiatan yang lain. Di samping SKT, tentu saja syarat kenaikan tingkat, syarat Kecakapan Pandu. Ini SKT, ini SKP. Nah, kalau tandanya yang diterimakan tadi adalah TKT, ya. Nah, yang ini adalah TKT. Ini tanda kenaikan tingkat. Ya, ini SKT-nya, syarat kenaikan tingkat. Selesai, dilantik menjadi anggota penggela yang sudah tingkatannya Taruna Melati 1 atau Taruna Melati 2. Nanti kalau sudah Taruna Melati 1, kemudian naik Taruna Melati 2, tinggal diganti, tidak kok dua-duanya dipasang ya. Nanti nganggo papat piye caranya. Enggak. Tetap dilepas yang Taruna Melati 1, diganti Taruna Melati 2. Itu untuk SKT dan SKP. Ya, selanjutnya bawah lagi mau pakai celana panjang ada kompolnya. Kompol itu maksudnya ada saku yang untuk membawa apa-apa, bisa bawa tela, bawa apa gitu. Ya. Belakang juga kompol, boleh saja. Ya, itu untuk kepentingan penggela itu sendiri. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan. Dalam kelompok kerabat itu benderanya apa? Nah ini bendera kerabat. Bendera kerabat dalam satu kuartir cabang. Warnanya yang atas apa? Kuning, yang bawah hijau. Ini berarti satu kuartir cabang tersendiri. Yang ini juga mirip, tapi beda. Hijaunya yang di atas, kuningnya yang di bawah. Berarti ini kuartir cabang. Kenapa saya kemukakan bendera kerabat ini berkaitan dengan kuartir cabang? Karena kuartir cabang ini yang paling dekat dengan Qabilah. Jadi mau tidak mau segala sesuatu yang kaitannya dengan kegiatan Qabilah itu kuartir cabang yang paling dekat. Yang harus bisa ya memberikan penyuluhan, pelatihan dan sebagainya itu dari kuartir cabang. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mumpung belum lupa, ada yang menanyakan, Ramanda, kalau sekolahan katakanlah SMA mewajibkan setiap hari Sabtu menggunakan seragam, bagi yang sudah taruna itu wajib menggunakan seragam lengkap. Oh, tapi kalau sekolah pakai duk gimana Ramanda? Kan tidak kegiatan di lapangan. Nah, itu kita ganti dengan dasi. Duk ini diganti dengan dasi pada waktu dia dalam kegiatan sekolah. Tetapi kalau di kegiatan lapangan, mau tidak mau harus menggunakan duk. Ini yang harus dipahami. Kegiatan yang lain apa pakai dasi ini? Bisa musyawarah kerabat. Ya, kan tidak di lapangan, di ruangan. Ya, kemudian ada musyawarah Qabilah yang harus dihadiri oleh anggota penggela, semuanya pakai dasi, boleh. Pokoknya kegiatan-kegiatan yang tidak kaitannya dengan lapangan ini menggunakan dasi. Nanti kira-kira aku nang lapangan rayo lah kegiatan nanti enggak. Ya kalau perlu bawa dua, begitu sampai di sana ada kegiatan lapangan ganti pakai duk. Duk yang ini dasi. Ya. Sama-sama manfaat dan gunanya sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ramanda, Ibunda, Rakanda, Yunda berkaitan dengan atribut. Yang kaitannya dengan pelaksanaan pelantikan itu ada aturannya sendiri. Ya, yang itu mestinya disampaikan pada waktu Jaya Melati. Baik itu Jaya Melati 1, Jaya Melati 2, uraian atau penjelasan tentang prosesi
untuk pelantikan penghela itu ada sendiri yang nantinya tidak bisa disampaikan di sini karena itu merupakan satu upaya memberikan motivasi kepada seorang penghela. Karena apa? Di tingkat penghela ini mulainya terbinanya seorang kaderhawi. Kalau di penghelanya ini bagus, saya yakin untuk selanjutnya dia akan berprestasi. Baik nanti di tingkat di atasnya. Ini pengalaman yang pernah saya lakukan. Mungkin itu Ramanda Bunda yang kaitannya dengan atribut yang tentu saja andai kata ada kekurangan nanti bisa disampaikan lewat Keluarga Pusat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.